Hello everyone, my name is Nur Anissa Octavia. I will explain the material about planning and performance agreements, perencanaan dan kesepakatan kerja. Perencanaan kerja pada dasarnya setiap organisasi memerlukan perencanaan kinerja dalam rangka menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai serta menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Sumber daya manusia yang telah dipersiapkan harus memiliki kompetensi dalam bidang dan ruang yang akan diisi dan diberdayakan sebagaimana fungsi dari masing-masing bidang atau divisi. Divisi tersebut. Kinerja bekerja dan bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dipercayakan. Guna untuk meningkatkan prestasi kerja yang diharapkan, Selain itu juga visi misi organisasi yang jelas akan melengkapi strategi pada keunggulan dan kemampuan yang dimiliki organisasi serta memperhatikan kelemahan dan hambatan yang terjadi. Selanjutnya, perencanaan strategi menurut Hoppen dan Player 2012 yaitu proses mempromosikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Perencanaan strategi menurut CHR Jimmy Gold 2014 yaitu perencanaan kegiatan dengan mengelola SDM secara keseluruhan demi perubahan yang diharapkan oleh perusahaan. Seperti itu ya. Selanjutnya ada perencanaan strategis menurut Dharma 2016. Perencanaan strategi menurut pendekatan umum yang bersifat jangka panjang. Posisi strategi dalam manajemen strategik adalah sebagai perilaku filosofi, visi misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategi, program, kegiatan, biaya, evaluasi. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran kinerja. Tujuan dan sasaran bersifat qualitable atau dapat dikualifikasikan sehingga kinerja dapat diukur dalam bentuk angka. Castello 1994 berpendapat kinerja merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan adalah tentang secara umum sifatnya luas, tanpa batas waktu dan tidak berkaitan dengan prestasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan aspirasi. Perencanaan kinerja dimulai dengan melakukan perumusan dan mengklarifikasi tujuan yang hendak dicapai organisasi terlebih dahulu sesuai dengan jenjang organisasi yang dimiliki selanjutnya. Tujuan yang sudah dirumuskan tersebut dirinci lebih lanjut menjadi tujuan tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya, tujuan mengalir dari atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab bergerak dari bawah ke atas. Tujuan yaitu company vision atau mission segment ke long range company goal objective
Selanjutnya ke annual company goals objective, selanjutnya ke division goals objective, selanjutnya ke department goals objective, selanjutnya ke manajemen superficial goals objective, selanjutnya ke individual contributor goals objective. Hubungan di antara tujuan dan sasaran serta tanggung jawab antara berbagai tingkatan dalam organisasi dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah. Selanjutnya ada jenis tujuan. Tujuan kinerja atau operasional mengacu pada hasil yang ingin dicapai atau kontribusi yang akan diberikan untuk mencapai tujuan tim, departemen, perusahaan. Selanjutnya tujuan pengembangan adalah tujuan pribadi atau pembelajaran berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, dipelajari individu untuk meningkatkan kinerja mereka. Rencana peningkatan kinerja atau mereka, pengetahuan dan keterampilan dan kompetensi, rencana pelatihan dan pengembangan pribadi. Selanjutnya ada perumusan sasaran. Sasaran kinerja merupakan suatu pernyataan secara spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan dan oleh siapa sasaran yang ingin dicapai tersebut diselesaikan. Sifatnya dapat dihitung, prestasi yang dapat diamati dan dapat diukur. Sasaran merupakan harapan. Selanjutnya ada unsur sasaran. Pertama ada the formers, the action atau performance, and evaluasi method, the flash. Sasaran yang efektif disebut SMART. Ada S simple, M measurable, A attainable or efficient, R result oriented, dan T time bound. Selanjutnya ada perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja adalah bagian dari proses manajemen kinerja agar pegawai bekerja sesuai target. Perencanaan kinerja juga bertujuan untuk meyakinkan setiap pegawai perilaku sesuai standar, membanggakan keterampilan dan kecukupan pegawai. Tujuan lain perencanaan kinerja adalah agar para manajer menyiapkan dukungan dan bimbingan yang diperlukan pegawai, meliputi rencana pengembangan, waktu perencanaan, tanggung jawab manajer, tanggung jawab pekerjaan, dan rencana tindakan. Selanjutnya ada standar kinerja. Standar kinerja merupakan elemen penting dan sering dilupakan dalam proses review kinerja. Standar kinerja menjelaskan apa yang diharapkan manajer dari pekerjaan sehingga harus dipahami pekerja. Standar kinerja yang efektif. Ada standar didasarkan pada kerjaan, standar dapat dicapai, standar dapat dipahami, standar dapat disepakati, standar spesifikasi dan dapat terukur. Ada standar berorientasi pada waktu, ada standar harus tertulis, ada standar dapat berubah. Selanjutnya kesepakatan kinerja.
Kesepakatan kinerja adalah komitmen dalam hubungan kontrak kinerja, manajer, dan pekerjaan dengan tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama dalam melakukan penilaian kinerja yang merupakan dasar penting dalam pelaksanaan serta tindak lanjut berdasarkan dukungan dan tanggung jawab yang menjadi ukuran bagi pencapaian peserta kinerja karyawan. Selanjutnya